Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Masden. Tempat di mana cerita bukan sekadar hiburan, tapi cermin hati dan kehidupan. Semoga kamu yang nonton hari ini diberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan tanpa henti. Kalau lagi capek atau merasa sendiri, semoga cerita ini bisa jadi teman yang menenangkan. Yuk, duduk santai, siapkan teh hangat atau camilan favorit. Karena cerita kali ini nggak cuma seru, tapi juga penuh makna. Bisa bikin kamu mikir, terharu, bahkan senyum sendiri. Selamat menonton, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya. Bunda selalu senang baca dan ngobrol bareng kalian. Pria muda Indonesia peternak sapi ini dinikahi janda muda asal Jepang. Kabut masih menggantung di atas perbukitan saat Ardi membuka pintu kandang kayu tuanya. Udara pagi itu terasa segar namun menggigit, menandai datangnya musim kemarau yang bersahabat di desa Wonosari, sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Merbabu. Dengan caping tua di kepalanya dan sepatu bot penuh lumpur, Ardi memanggil satu persatu sapinya keluar ke padang rumput. Suaranya lembut namun tegas, seperti seorang ayah yang membangunkan anak-anaknya dengan kasih. Ardi bukan peternak besar. Ia hanya memiliki 4 ekor sapi warisan dari almarhum ayahnya. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketekunan dan harapan yang besar. Sejak usia 17, ia memutuskan untuk tidak pergi ke kota seperti pemuda lainnya. Baginya, tanah desa adalah tempat ia tumbuh, dan ia ingin menjadikannya tempat untuk membangun masa depan. Hari-harinya dihabiskan di ladang, kandang, dan pasar hewan. Bekerja tanpa banyak bicara namun dengan mata yang selalu menatap ke depan. Pagi itu, hidup Ardi yang monoton sedikit terusik. Saat ia sedang membersihkan pakan sapi, seseorang berdiri di pinggir ladang. Seorang perempuan muda, berkulit putih pucat, mengenakan topi jerami yang tampak terlalu bersih untuk tempat seperti itu. Ia membawa ransel kecil dan kamera tergantung di lehernya. Matanya yang sipit tampak penasaran, memandangi Ardi dan sapinya dengan senyum gugup. "Permisi," katanya pelan, dengan logat asing namun lembut. Ardi menoleh, agak terkejut. Ia jarang melihat orang asing di desanya, apalagi perempuan muda sendirian. "Sapi, bagus," lanjut perempuan itu dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Ardi mengangguk kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Ia bukan orang yang pandai berbicara, apalagi kepada orang asing. Tapi ia merasa, perempuan ini bukan turis biasa. Tatapannya bukan sekadar ingin mengambil foto, tapi benar-benar tertarik. "Namanya Hana." Ia memperkenalkan diri sambil sedikit membungkuk, kebiasaan yang dibawanya dari Jepang. Dengan bahasa campuran Indonesia dan Inggris, ia menjelaskan bahwa ia baru beberapa hari tinggal di rumah kontrakan milik seorang ibu tua di ujung desa. Setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan 2 tahun lalu, Hana memutuskan meninggalkan Osaka untuk mencari ketenangan dan makna baru dalam hidupnya. Indonesia, katanya, selalu menjadi tempat yang ia impikan untuk ditinggali. Hari itu, pertemuan mereka hanya berlangsung beberapa menit. Hana bertanya tentang sapi, tentang cara memberi makan, dan mengapa Ardi memilih bertani daripada bekerja di kota. Ardi menjawab seadanya, malu-malu, tapi jujur. Ia tak mengira, percakapan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah Hana pergi, Ardi masih berdiri termenung. Ia tak bisa mengusir sosok perempuan Jepang itu dari pikirannya, bukan karena kecantikannya semata, tapi karena caranya memandang ladang dan sapi-sapi itu. Penuh rasa hormat, seolah pekerjaan yang selama ini dianggap biasa saja, adalah sesuatu yang berharga. Pagi itu, langit desa Wonosari tampak sama seperti biasanya. Tapi di hati Ardi, ada sesuatu yang berbeda. Seperti benih kecil yang baru saja jatuh ke tanah subur, tidak terlihat, tapi mulai tumbuh diam-diam. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama itu. Hana mulai terlihat lebih sering di desa. Ia bukan turis yang hanya datang untuk mengambil gambar lalu pergi. Ia ikut belanja di warung,
belajar menyapa warga dengan senyum sopan, bahkan mulai mencoba berbicara dengan anak-anak desa meskipun dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Ketika sebagian warga masih memandangnya dengan heran atau ragu, ia tidak mundur. Justru ia semakin berusaha menyatu, perlahan, dengan sabar, dan tanpa mengeluh. Ardi awalnya tak mengerti apa yang mendorong Hana untuk menetap di desa kecil seperti Wonosari. Tapi setiap kali mereka berbicara, selalu ada kesungguhan dalam tutur katanya. Hana pernah berkata, "Di Jepang, semua cepat. Semua sibuk, tapi sepi." Di desa, ia merasa hidup lebih jujur. Alam, suara ayam pagi, tawa anak-anak bermain di sungai, semuanya mengingatkannya bahwa hidup bisa sederhana tapi bermakna. Tanpa direncanakan, hubungan mereka tumbuh dalam keheningan dan kebersamaan yang tulus. Hana mulai datang ke ladang, membantu memberi makan sapi, atau sekadar duduk di gubuk kecil sambil menulis catatan harian. Ia mencatat bagaimana cara Ardi memperlakukan hewan-hewan peliharaannya dengan lembut, dan bagaimana ia memperlakukan semua orang tanpa membedakan. Warga desa awalnya masih menaruh curiga. Ada yang berbisik, perempuan asing itu jangan-jangan cuma main-main. Tapi lama-kelamaan, mereka melihat sendiri bagaimana Hana berubah. Ia belajar memasak sayur lodeh, ikut gotong royong membersihkan musala, bahkan memakai kain batik di acara hajatan. Ia meminta diajari wudhu oleh ibu-ibu desa, dan belajar membaca Al-Quran dari anak-anak TPA. Keputusannya untuk memeluk Islam datang bukan karena tekanan, melainkan karena keinginan untuk sepenuhnya menyatu dengan kehidupan barunya. "Aku ingin hatiku dan langkahku ada di tempat yang sama," katanya suatu hari kepada Ardi. Tangannya gemetar saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun wajahnya tampak damai. Ardi tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya, merasa seperti menyaksikan sesuatu yang sakral. Ardi sendiri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia, yang dulunya lebih banyak diam dan ragu, mulai lebih terbuka. Kehadiran Hana mengajarkan padanya bahwa kehidupan bisa dijalani bersama tanpa harus menghapus jati diri. Perbedaan mereka bukan tembok, melainkan jembatan. Mereka tidak pernah menyatakan cinta secara terburu-buru. Namun setiap tindakan, dari berbagi makanan hingga berbagi peluh di ladang, adalah bahasa cinta yang tidak membutuhkan kata. Ketika Ardi akhirnya melamar Hana, ia tidak membawa cincin mahal, hanya sebuah gulungan daun pisang berisi tulisan tangannya. "Kalau kamu tetap mau tinggal di sini, izinkan aku mendampingimu. Aku mungkin tidak punya banyak, tapi aku punya kamu." Warga desa berkumpul dalam upacara adat sederhana saat mereka menikah. Hana mengenakan kebaya putih dan selendang tenun. Senyumnya gugup tapi hangat. Ardi berdiri di sampingnya, menatapnya seolah masih tak percaya ini benar-benar terjadi. Tidak ada musik mewah, tidak ada tamu dari kota. Tapi ada suara doa, tawa anak-anak, dan harapan yang mengalir di antara nasi tumpeng dan bunga melati. Di hari itu, bukan hanya 2 hati yang disatukan, tetapi juga 2 dunia yang berbeda. Dan semua berawal dari kesungguhan untuk belajar, menerima, dan mencintai tanpa syarat. Setelah pernikahan sederhana mereka, Ardi dan Hana memulai babak baru dalam kehidupan, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai rekan yang saling memperkuat mimpi satu sama lain. Rumah kecil di pinggir desa yang dulunya hanya berisi peralatan peternakan dan tikar rotan, perlahan berubah menjadi pusat ide dan semangat. Mereka bangun sebelum subuh, bukan hanya untuk memberi makan sapi, tapi juga untuk mencatat data, membaca tren pasar, dan memikirkan cara memajukan usaha mereka. Hana, dengan latar belakang pendidikannya di bidang manajemen pertanian di Jepang, melihat potensi besar di ladang-ladang sederhana Wonosari. Ia mulai menyusun rencana bersama Ardi, memperbaiki kandang, mencatat silsilah dan kesehatan sapi, bahkan mulai mengelola media sosial untuk membagikan cerita peternakan mereka. Ardi, meskipun awalnya gagap dengan teknologi, menjadi cepat belajar. Ia mulai memahami pentingnya branding, sanitasi peternakan, hingga pengemasan daging yang baik.
Mereka menjual hasil peternakan dengan standar kebersihan tinggi dan mulai menarik perhatian pembeli di kota. Tak disangka, salah satu restoran Jepang di Jakarta tertarik membeli daging sapi dari mereka setelah melihat postingan Hana tentang proses beternak yang ramah lingkungan dan etis. "Ini bukan cuma soal jual sapi," kata Hana suatu sore. "Ini tentang membawa nama desa kita keluar. Menunjukkan bahwa dari tempat terpencil pun, kualitas bisa lahir." Dengan keuntungan yang mulai stabil, mereka memperluas usaha secara hati-hati. Bukan dengan membeli sapi lebih banyak, tapi dengan melibatkan tetangga. Mereka mengajak petani lokal menjadi mitra, membentuk koperasi kecil, dan mulai berbagi ilmu. Bagi Ardi dan Hana, keberhasilan tak akan berarti jika mereka maju sendiri. Mereka percaya, kalau desa ini makmur bersama, semua akan berjalan lebih baik. Mereka juga tak melupakan anak-anak mereka. Kenzo, anak pertama mereka yang lahir 2 tahun setelah pernikahan, tumbuh sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu. Ia sering membawa mainan ke kandang, menamai anak sapi, dan membantu memberi minum. Laila, adiknya, mewarisi ketulusan ibunya dan ketegasan ayahnya. Sejak kecil, mereka dibiasakan ikut kegiatan desa, menanam sayur, membantu warga, dan belajar bahwa kerja keras adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tantangan tentu tak pernah jauh. Mereka pernah mengalami kegagalan panen rumput, wabah penyakit sapi, hingga dicurangi oleh tengkulak. Tapi mereka belajar dari kesalahan. Hana mulai mencatat setiap kejadian dan membuat sistem dokumentasi. Ardi menjalin kerjasama dengan dokter hewan dari kota untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Di balik semua itu, semangat mereka tetap sama, sederhana tapi teguh. Hana tetap menulis blog peternakan dalam 2 bahasa, yang mulai diikuti oleh pembaca dari Jepang dan Indonesia. Banyak yang terinspirasi oleh cerita mereka, tentang kehidupan desa, tentang keberanian menanam harapan di tanah yang jauh dari hingar-bingar kota. Dan satu hari, email dari perusahaan impor kecil di Kyoto datang. Mereka ingin mencoba sampel daging sapi dari Wonosari. Itu adalah langkah kecil, namun bermakna. Dari kandang sederhana di lereng Merbabu, langkah mereka kini menjangkau dunia. Waktu berlalu. Kenzo dan Laila tumbuh besar, desa Wonosari berubah perlahan, dan peternakan Ardi Hana tak lagi sekadar kandang sapi. Ia telah menjadi pusat kehidupan bagi puluhan keluarga. Dulu, suara sapi dan gemericik air sawah yang mendominasi pagi hari. Kini, terdengar juga suara mesin pencacah rumput, truk pengangkut hasil ternak, dan anak-anak muda yang bercanda sambil belajar digital marketing di balai desa. Namun, keberhasilan bukan tanpa bayaran. Ketika bisnis mereka mulai diperhatikan secara nasional, perusahaan besar mulai melirik desa mereka. Beberapa mencoba menawarkan kerjasama yang menggiurkan, tapi tak jarang menyimpan kepentingan yang mengancam otonomi peternakan lokal. Ardi dan Hana berdiri di tengah tekanan. Menolak bisa berarti kehilangan peluang besar. Menerima bisa merusak nilai yang telah mereka bangun. Kejujuran, kebersamaan, dan keberlanjutan. Tekanan tak hanya datang dari luar. Beberapa keluarga di desa mulai merasa iri. Ada yang menyindir bahwa Hana hanya beruntung karena wajah asingnya membawa perhatian. Di sisi lain, sebagian kerabat Ardi menuntut agar ia lebih modern, bahkan memintanya pindah ke kota agar hidup lebih nyaman. Namun pasangan itu tetap teguh. "Kalau kami tinggalkan desa ini, siapa yang akan teruskan semangatnya?" kata Hana. Ia dan Ardi percaya bahwa warisan bukan sekadar aset, tapi nilai, dan nilai harus tumbuh di tempat ia berasal. Mereka memperkuat koperasi desa, membuka program beasiswa bagi anak-anak petani, dan membuat sistem pelatihan gratis bagi siapapun yang ingin belajar peternakan modern. Kenzo mulai aktif membuat video edukasi pertanian yang viral di media sosial. Sementara Laila menulis jurnal tentang perubahan sosial dan peran perempuan dalam sektor pertanian. Dari luar, semuanya tampak berjalan baik. Tapi Hana, suatu malam, duduk di teras rumah sambil menatap bintang. "Kadang aku rindu Jepang," katanya pelan.
Ardi menggenggam tangannya. Tapi kamu membuat tempat ini jadi rumah bagi banyak orang. Kamu bukan kehilangan tanah air, kamu justru menciptakan tanah harapan. Mereka tahu waktu akan terus berjalan. Mereka tidak akan selamanya kuat memikul semuanya. Tapi mereka juga tahu, apa yang mereka tanam sudah berakar. Bukan hanya pada sapi, tanah, atau bangunan. Tapi pada manusia, anak-anak yang bermimpi, warga desa yang bangkit, dan setiap orang yang percaya bahwa kesederhanaan dan ketulusan bisa membawa perubahan. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, warga desa mengadakan acara kecil. Bukan pesta mewah, hanya tumpeng, doa, dan persembahan musik bambu dari anak-anak. Saat itu, Kenzo membacakan satu kalimat dari surat Hana yang dulu pernah ia tulis pada dirinya sendiri. Aku datang ke desa ini untuk mencari ketenangan. Tapi yang kutemukan adalah kehidupan. Kini, nama Ardi dan Hana tak hanya dikenal sebagai pengusaha lokal. Mereka dikenang sebagai pasangan yang mengubah wajah desa dengan hati dan kerja. Warisan mereka bukan pabrik besar atau menara tinggi, tapi semangat yang hidup di setiap orang yang mereka sentuh. Warisan yang bernyawa, yang terus tumbuh meski mereka tak lagi muda.